Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran akidah. Di pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang hakikat ibadah, pembagiannya, rukun-rukunnya, kemudian syarat atau sah diterimanya ibadah, juga kaidah penting tentang tauhid ibadah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun ibadah, yaitu tentang al-mahabbah, rasa cinta, kemudian al-khauf, rasa takut, lalu ar-raja, yaitu berharap. Yang pertama tentang al-mahabbah atau cinta. Al-mahabbah, cinta, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mahabbah yang merupakan ibadah. Cinta ibadah adalah hubbullah wa hubbu ma yuhibbuhullah. Cinta ibadah adalah mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Kemudian mahabbah atau cinta yang kedua adalah cinta yang merupakan syirikat, yaitu hubbu ghairillah ma'adzulli wa ta'zimi bihadzal mahbubi bima la yariqu illa billah. Mencintai yang syirik adalah mencintai selain Allah disertai dengan sikap tunduk dan pengagungan terhadap apa yang dicintai tersebut dengan sesuatu yang tidak layak kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Kemudian, jenis cinta yang ketiga adalah cinta maksiat, yaitu tahubbil ma'asi wal bida wal muharramat. Seperti mencintai perbuatan maksiat, bid'ah, dan hal-hal yang diharamkan. Dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kemudian jenis mahabbah atau cinta yang keempat adalah mahabbah tabi'iyah atau cinta yang sifatnya tabiat atau naluri, seperti hubbul aulad, mencintai anak-anak, wal ahl, mencintai istri, wan nafs, mencintai diri sendiri, wa ghairi dzalika wa hiya jaizah. Dan selainnya, dan hal ini cinta tabi'i atau cinta yang merupakan tabiat, hukumnya boleh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi itulah 4 macam mahabbah. Yang pertama adalah mahabbah yang merupakan ibadah, itu mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, mahabbah yang merupakan kesyirikan, itu mencintai selain Allah dengan disertai sikap ketundukan dan pengagungan terhadap yang dicintai tersebut dengan sesuatu yang tidak layak kecuali untuk Allah. Kemudian yang ketiga merupakan mahabbah atau cinta maksiat, seperti mencintai perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, dan perbuatan haram. Kemudian yang keempat, cinta atau mahabbah yang boleh, yaitu cinta yang merupakan tabiat, yaitu mencintai anak-anak, istri, mencintai diri sendiri atau selainnya, dan ini hukumnya boleh. Kemudian yang kedua yaitu tentang al-khauf atau rasa takut. Apa pengertian al-khauf? Al-khauf adalah infi'alun, sebuah sikap atau reaksi yahsulu yang timbul bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha, yaitu sikap yang timbul ketika khawatir tertimpa kebinasaan, bahaya, atau sakit. Jadi itulah pengertian dari al-khauf atau rasa takut, yaitu sikap yang timbul karena khawatir terhadap sesuatu yang bisa membinasakan, membahayakan, atau sesuatu yang mengganggu. Dan khauf ada beberapa macam. Yang pertama, khauf atau rasa takut yang merupakan syirik akbar, yaitu khaufus sirri. Itu rasa takut yang tersembunyi. Contohnya, an yakhafa ghairallah fima la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu takut kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Contohnya, takut kepada nenek moyang dengan meyakini bahwasanya nenek moyang itu bisa menghidupkan dan mematikan. Maka ini syirik akbar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 175 yang berbunyi, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian jenis khauf yang kedua disebut dengan khauf muharram atau takut yang hukumnya haram, tidak sampai syirik akbar, yaitu ayyatruka wajiban aw yartakibu muharraman khaufan minan nas. Itu rasa takut yang menimbulkan atau yang menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban atau sampai melakukan perbuatan yang haram karena takut kepada manusia. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, "Fala takhshawun nas wakhshawun." Maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepada Allah atau kepadaku. Kemudian jenis takut yang ketiga adalah jaiz atau takut yang sifatnya boleh, hukumnya boleh, yaitu al-khaufut tabi'i, yaitu rasa takut yang tabiat atau yang naluri, natural, seperti al-khaufu minal asadi, seperti takut kepada singa. Wal adu, takut kepada musuh. Was sultanil jair, takut kepada penguasa
yang zalim, wa nahwi, dan yang lainnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Karena peristiwa itu, ya, itu tentang kisah Nabi Musa. Musa menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat dari apa yang dilakukannya. Al-Qasas ayat 18. Jadi, takut yang boleh seperti takut kepada binatang buas, takut kepada musuh, takut kepada penguasa zalim, dan takut kepada hal-hal yang sifatnya tabiat semata. Kemudian jenis takut yang keempat adalah takut yang bersifat ibadah, yaitu al-khawfu minallahi wahdahu la syarikalah. Takut kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Darinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 46 yang berbunyi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut pada keagungan Tuhannya, disediakan 2 surga. Jadi inilah 4 jenis rasa takut. Ya. Kemudian takut kepada Allah terbagi lagi menjadi 2. Takut kepada Allah terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama khaufun mahmud, takut yang pada Allah yang terpuji, yaitu takut yang alladzi yahulu bainaka wa baina ma'siyatillah. Itu takut yang menyebabkan engkau menjauh dari maksiat kepada Allah. Fayahmiluka ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Sehingga mendorongmu untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Kemudian takut kepada Allah yang tercela adalah wa huwal ladzi yahmilul 'abda 'alal ya'si wal qunuti min rahmatillah. Itu takut yang menyebabkan seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 4 takut, 4 macam takut. Yang pertama, takut yang merupakan syirik akbar, itu takut kepada selain Allah, pada sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti takut kepada sesuatu atau kepada seorang dengan meyakini bahwasanya dia bisa menghidupkan dan mematikan. Takut yang hukumnya haram, seperti takut yang menyebabkan seorang tidak meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Kemudian takut yang sifatnya boleh, seperti takut kepada sesuatu yang menakutkan, seperti binatang buas, musuh, atau penguasa yang zalim. Takut yang merupakan ibadah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 2. Ada yang terpuji, yaitu apabila rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seseorang takut melakukan maksiat dan mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Sedangkan takut yang pada Allah yang tercela adalah takut yang menyebabkan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Kemudian rukun ibadah yang ketiga adalah ar-raja, atau mengharap. Ar-raja artinya adalah at-tawaqqu'u wat-tam'u wal-amalu wa intidharu syai' al-mahbub. Raja adalah berharap dan menanti sesuatu yang diinginkan. Ar-raja atau mengharap terbagi menjadi 3. Yang pertama, raja wa ibadah. Raja atau mengharap yang merupakan ibadah, yaitu raja'ullahi wahdahu la syarikalah. Mengharap kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan mengharap kepada Allah ada 2 macam. Raja'ud mahmud, mengharap yang merupakan terpuji, yaitu ar-raja'ul makrun bil amali wa ta'atillah. Yaitu rasa harap yang disertai beramal dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, berharap kepada Allah yang mazmum, yang tercela, yaitu ar-raja'u biduni amalin wa huwa amani wa ghurur. Itu berharap kepada Allah tapi tidak beramal. Dan itu adalah angan-angan yang menipu. Itu yang pertama, raja atau mengharap yang merupakan ibadah. Kemudian yang kedua, raja'u syirkin. Mengharap yang merupakan syirik, yaitu raja'u ghairillahi fi syai'in la yamlikuhu illallah. Itu berharap kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Seperti mengharap kepada sesuatu atau kepada seorang rizki, yang mana mengharap rizki kepada selain Allah, yang mana rizki
hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja yang ketiga atau mengharap yang ketiga adalah rojaun tabi'iyun atau roja yang sifatnya tabiat. Contohnya, idza rajauta syai'an min syakhsin yamlikuhu wa yaqdiru 'alaihi faqaulika arju an tahdur. Seperti berharap kepada sesuatu atau berharap sesuatu kepada seorang yang mana seorang ini memilikinya dan dia mampu melakukannya. Contohnya misalkan berharap kepada seorang untuk hadir, untuk datang. Maka ini hukumnya boleh. Darinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Artinya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi, inilah tentang roja, ya, yang terbagi menjadi tiga, yaitu merupakan yang pertama roja ibadah, yaitu berharap kepada Allah, ya, dan ini berharap kepada Allah terbagi menjadi dua, ada yang terpuji, yaitu rasa harap kepada Allah yang disertai dengan amalan dan taat kepada Allah. Kemudian roja madmum atau mengharap yang tercela apabila mengharap kepada Allah tapi tidak beramal. Kemudian yang kedua disebut dengan roja syirik, yaitu berharap kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak boleh atau tidak dimiliki oleh Allah. Kemudian roja tabi'i, rasa harap yang merupakan tabiat, ya, yang merupakan tabiat, itu berharap sesuatu kepada seorang pada hal yang dia mampu untuk melakukannya. Kemudian ada satu poin penting mengenai tiga poin ini, yaitu mahabbah, khauf, kemudian roja, ya, yang dikatakan oleh para ulama, yaitu man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah seorang zindiq. Wa man 'abadahu bir raja'i wahdahu fahuwa murji'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, maka dia adalah seorang murji'ah. Wa man 'abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruriyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka ia adalah seorang haruri atau khawarij. Wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwa mu'minun muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, maka dia adalah seorang mukmin muwahhid. Ini catatan yang harus ditulis, ya, karena sangat penting. Demikian penjelasan tentang mahabbah, khauf dan raja. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami dengan baik. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.